berasal dari program studi pendidikan masyarakat dari Universitas Sriwijaya. Kalau boleh tahu nama adik-adik siapa ya? Kenalan dulu. Hai Zi, kalau kamu? Fauzia. Hai Pau, kalau kamu? Lucia. Hai Lutfi, kalau kamu? Iwa, kalau kamu? Surya. Oh Surya. Kalau boleh tahu kalian ini satu sekolah atau satu rombongan atau geng atau circle? Geng Kak. Oh geng. Bapak namanya. Oke. Kalau boleh tahu kalian kelas berapa ya? 12. Oh kelas 12. Kalau boleh tahu kan kalian kan udah kelas 12 nih. Ada nggak sih hal yang paling kalian takutin di usia kalian yang sekarang ini? Aku Kak, Takut apa? takut tambah dewasa. Kenapa? Terus juga takut nggak bisa ngadapin masalah ke depannya. Oh, oke. Ada yang lain nggak? Ada hal yang paling kalian takutin? Oh, tiga. Dari ketakutan Zizi tadi, takut dengan munculnya berbagai masalah yang nggak bisa kamu hadapin. Kalau menurut kakak sih dewasa itu bukan tentang usia ya, bagaimana tentang kita menjalani berbagai macam rintangan yang telah kita hadapin. Jadi kalau kakak boleh cerita ya, kakak bakal cerita dan kalian, siapa tahu itu bisa memotivasi kalian. Jadi pada waktu itu, pada usia kakak kelas 10 SMA. Pada saat itu orang tua kakak itu kan dari masa yang punya ke jatuh kan kayak gitu. Jadi pada waktu itu kakak kelas 10, kelas 1 SMA. Jadi pada saat itu tuh kondisi ekonomi keluarga kakak tuh bisa dibilang turun. Nah, kan itu tuh kan masa-masa kita mau kuliah, mau mikirin untuk kedepannya gimana ya, aku mau kuliah atau enggak. Sedangkan yang sekolah tuh bukan aku masih punya 2 adik, yang satunya lagi mau masuk SMA, yang satunya lagi mau masuk SD. Terus kakak mikir gini, gimana kalau aku nggak kuliah terus aku kerja. Terus dengan seiring berjalannya waktu, kakak cerita dengan teman kakak. Terus pada saat itu kakak kelas 11. Nah waktu kelas 11 itu kan kakak punya satu teman dekat. Di situ kakak tuh mempercayai dia buat cerita semua keluh kesah kakak. Kakak cerita, gimana ya kalau untuk kedepannya aku bakal kuliah atau kerja, kakak bilang gitu. Terus dia bilang gini, kenapa nggak nyoba kuliah dulu, siapa tahu lulus. Terus yang kakak pikirkan, kan kuliah itu kan nggak murah, banyak kita ngeluarin duit. Seperti contoh dari keluarga kakak, ada sepupu kakak, dia tuh kuliah dengan masuk jalur mandiri, masuknya tuh nggak murah, bisa dibilang sampai 5-6 juta. Itu kakak mikir. Terus kata teman kakak, kuliah itu bakal ada beasiswa. Jadi kata teman kakak itu banyak banget beasiswa yang kita bisa dapetin dari kuliah itu. Pertama dari beasiswa KIP, beasiswa prestasi, beasiswa keahlian kita, misalnya kita jago karate, kita juga bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi pada saat kakak kelas 12 itu, kakak masuk siswa eligible. Di situ kakak tuh ragu mau lanjut kuliah atau enggak, karena pada saat itu kondisi ekonominya tuh belum membaik, sedangkan masih ada 2 tanggungan lagi yang harus dijalani. Terus kakak ngomong sama ayah, nanya, kayak mana aku dapat bisa masuk ke dalam siswa undangan. Terus kata ayah, nggak apa-apa, coba dulu buat kuliah, siapa tahu nanti bakal ada rezekinya. Tapi di situ kakak masih ragu karena belum yakin dengan diri sendiri, bisa nggak ya aku kuliah tanpa ngebebani orang tua aku. Kalau aku kuliah pasti orang tua aku bakal ngeluarin banyak uang. Sedangkan kalau di Unsur itu kan dari Palembang ke Indralaya itu kan bukan dekat, jauh, pasti itu bakal ngeluarin banyak uang. Terus kakak cerita lagi sama teman kakak yang tadi, dan ternyata dia memiliki masalah yang sama. Kita mempunyai masalah yang sama. Terus kita sharing-sharing, cerita-cerita, dan nyari tahu informasi gimana sih caranya kuliah tanpa mengeluarkan uang. Terus kita cari informasi dan ketemulah dengan yang namanya beasiswa KIP. Jadi pada saat itu kakak sebelum mendaftar LTMPT untuk masuk SNPTN, kakak mendaftarkan ke KIP dulu. Jadi setelah kakak mendaftarkan ke KIP, otomatis akun LTMPT SN kakak itu terhubung dengan KIP. Nah jadi pada saat kakak udah fix daftar SNPTN, jadi itu nunggunya kurang lebih 3 minggu nunggu pengumuman itu. Pada saat itu kakak nggak mau belajar UTBK karena kakak nggak yakin
bakal kuliah. Jadi kakak tuh cuma ngeharapin SNPTN. Kalau aku nggak lulus SNPTN, ya udah aku nggak kuliah, aku bakal cari kerja. Kayak itu. Nah terus hal yang kakak lakuin yang pertama, kakak sholat itu nggak pernah tinggal 5 waktu. Terus kakak tahajud. Di setiap tahajud itu kakak mikir, kalau memang rezeki aku di kuliah, tolong beri aku jalan untuk bisa ngedapetin itu tanpa ngebebani kedua orang tua aku. Terus kakak cari informasi, kata salah satu ustadz, kalau kita pengen doa kita terkabul, jangan lupa yang namanya sedekah subuh. Jadi setelah kita sholat subuh itu, kita nyisipin beberapa uang kita dengan niatkan, ya Allah aku pengen kuliah tanpa ngebebani orang tua aku. Jadi setiap kakak selesai sholat subuh itu, kakak ngesedekah subuh itu. Setiap seminggu sekali kakak kasih ke orang-orang yang kurang mampu atau ke masjid. Pada saat itu, pada tanggal 22 Maret tahun 2021, kakak pengumuman SNPTN. Pada saat itu hal yang terpikir di dalam benak kakak, kalau aku nggak lulus, ya udah berarti aku nggak bisa kuliah. Memang bukan rezeki aku untuk kuliah. Buka dan ternyata aku lulus. Nah jadi pada saat itu senang dong kan lulus. Nah terus masih mikir gimana ya Kip, aku itu kan bakal diseleksi lagi untuk ngedapetin beasiswa itu. Terus kata cerita dengan kakak tingkat kalau katanya tuh 100% bisa bakal dapet beasiswa itu. Pas diseleksi beberapa bulan kemudian, ternyata alhamdulillah aku ngedapetin beasiswa itu dengan tanpa ngebayar per semester, dan aku juga mendapatkan uang saku per semester. Nah jadi untuk adik-adik semuanya, jangan pernah takut dengan masalah yang gak bisa kita hadapin. Semua orang itu punya masalah, dan jangan pernah ngebandingkan masalah kalian. Misalnya Zizi ngebandingin masalah dengan Zizi cerita ke Awen, terus Awen bilang kayak gini, masalah kamu kecil, lebih besarlah masalah aku. Karena kita tuh nggak tahu apa yang orang lain rasakan di dalam diri orang lain itu. Terus jangan pernah takut dengan yang namanya masalah. Setiap orang tuh punya masalah. Terus satu lagi, jangan pernah lupain Allah dalam setiap langkah yang akan kalian ambil. Pokoknya niatin aja, aku percaya dengan jalannya Allah pasti ini bakal jadi jalan yang terbaik. Itu sekian motivasi dari kakak, semoga bisa memotivasi kalian semua. Dan jangan pernah takut yang namanya masalah. Kita semua pasti bakal ngedapetin masalah. Nggak enak lah hidup kalau jalannya mulus terus kan. Pasti bakal ada yang namanya masuk ke lubang kecil-kecil, pasti bakal naik lagi. Pokoknya jangan pernah takut yang namanya masalah. Semangat. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.